Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi saya yang ke-15 dengan tema Strategi Map untuk Support Division. Materi yang lain dapat sahabat lihat pada YouTube channel saya. Dan materi kali ini sangat berkaitan erat dengan materi saya pada poin 1, yaitu mengenal balance scorecard, dan materi yang ke-11 terkait dengan 3 pertanyaan pembentuk mission statement. Oleh karena itu, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian visi dan misi. Visi pada umumnya merupakan gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh suatu organisasi. Visi sebaiknya memiliki dimensi waktu, misalnya minimal 5 tahun. Sedangkan misi menjawab alasan keberadaan satu organisasi, yaitu mengapa sebuah organisasi ada. Misi itu sendiri tidak memiliki dimensi waktu. Penelusuran saya mengenai faktor-faktor pembentuk daripada mission statement mengacu kepada 2 pendekatan berikut ini. Pendekatan yang pertama yaitu siapa target pasar kita, apa produk atau service yang kita tawarkan, dan kenapa pasar atau pelanggan harus membeli produk kita. Jadi ini sebetulnya lebih mengacu kepada faktor pembeda atau uniqueness di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Ketiga pertanyaan pembentuk mission statement ini dikembangkan oleh Profesor Chris Barth, dan ini sebetulnya mirip dengan pendekatan yang kedua. Saya ambil contoh misalnya siapa yang menjadi target pasar kita, ini berkaitan erat dengan pertanyaan nomor 3. Kemudian contribution atau produk atau jasa, ini berkaitan erat dengan pertanyaan nomor 1. Sedangkan distinction, kenapa customer harus beli dari perusahaan kita terkait dengan uniqueness produk, itu terkait dengan pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 4. Kita coba lihat penerapan daripada 3 pertanyaan pembentuk misi yang dikembangkan oleh Profesor Chris Barth ini pada perusahaan McDonald. Nah, di sini misinya yang menjadi target daripada pasar ya. Terkait dengan ini dikatakan McD menawarkan kepada pelanggan makanan cepat saji, makanan yang disediakan, yang disajikan dengan kualitas yang tinggi, lezat, dan harga yang memadai, reasonable ya. Kemudian yang disampaikan secara konsisten dengan dekor yang secukupnya dan suasana yang sangat nyaman. Memang mission statement ini saat sekarang sudah berubah ya, tapi mission statement yang ini itu cukup menggambarkan atau menjelaskan manfaat dari 3 pertanyaan pembentuk mission statement pada saat kita hendak membuat pernyataan misi. Kita lihat juga kepada visi dan misi daripada Bank Mandiri, yaitu sebagai berikut. Target pasarnya adalah para nasabah, ya. Kemudian produk atau jasanya yang diberikan adalah sebagai partner dalam solusi perbankan, sedangkan distinction-nya adalah solusi digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Sehingga misi daripada Bank Mandiri adalah menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Saya akan coba sedikit modifikasi 3 pertanyaan pembentuk mission statement itu menjadi 4 pertanyaan terkait dengan template dasar daripada balance scorecard. Jadi pertanyaan pertama, siapa customer kita? Ini adalah kita sedang berbicara di dalam di dalam customer perspektif. Siapa customer kita? Apa kebutuhan mereka? Dan apa proposisi nilai yang kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Sedangkan pertanyaan yang nomor 4 itu terkait bagaimana
kita memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer melalui proses dan melalui people. Ya, di sini customer value proposition-nya yang ditawarkan memang bisa mencakup dari produk atau service attribute-nya, dari relationship atau image. Kemudian approach-nya kita bisa melakukan dengan melakukan cost leadership atau customer solution atau intimacy, maupun kepada product leader atau innovation. Bagaimana dengan bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas pun sama, bisa mengacu kepada 4 pertanyaan pembentuk mission statement. Ya, jadi perumusan 9 blok ini juga didasarin kepada mission statement. Misalnya, siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, kemudian apa proposisi nilai produk atau jasa yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan customer kita. Kemudian pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana kita memenuhi atau membuat produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan melalui proses, sumber daya, dan juga melalui kemitraan dengan partner yang memang dibutuhkan. Jadi sebetulnya baik balance scorecard maupun bisnis model Canvas sebenarnya semuanya terbentuk dari 4 pertanyaan pembentuk mission statement. Jadi kita akan lebih mudah memahami konsep balance scorecard dan konsep bisnis model Canvas melalui 4 pertanyaan pembentuk mission statement tersebut. Nah, apakah support division itu perlu memiliki strategi map? Jawab saya adalah iya. Kenapa? Karena seperti tadi ya, company mission, misi perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, seluruh proses yang terkait dengan aktivitas memenuhi atau memuaskan kebutuhan pelanggan kita sebut sebagai core processes. Sedangkan proses-proses lain seperti IT, human resource, finance accounting, ini adalah infrastructure processes atau support functional division, ya support division atau functional division yang menunjang core process. Jadi support division dia tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan atau kepuasan pelanggan, tapi dia menunjang atau mensupport core process dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepuasan pelanggan. Nah, biasanya hubungannya dari support division terhadap core process itu dalam bentuk service level agreement. Itu sebabnya kenapa functional division itu juga perlu memiliki strategi map dalam rangka menunjang core process untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan pelanggannya. Nah, ini membawa perbedaan dalam pembuatan strategi map atau peta strategi. Jikalau bisnis division tujuan akhirnya adalah perspektif finansial, maka support division perspektif akhirnya adalah kepuasan pelanggan internal. Bagaimana kita membuat atau mengembangkan support division scorecard atau functional scorecard? Nah, ini saya akan ambil contoh dari materi training yang saya ikutin dengan trainernya adalah Bapak Yodia Antariksa dari PT Kreasi Nilai Konsultindo. Di dalam membuat strategi map supporting division itu bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Untuk secara langsung, kita ambil dari corporate scorecard-nya. Ini adalah contoh daripada corporate scorecard. Nah, karena kita sedang membuat strategi map untuk HR, maka kita ambil coba lihat dari strategic objektif corporate ini mana yang terkait dengan
strategic objective yang relevan dengan HR. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Nah, dari 3 bagian ini kita ambil secara langsung ya dari corporate scorecard-nya, kita pindahkan ke dalam strategy map HR. Nah, tempatnya bisa berubah ya. Jadi mengembangkan employee satisfaction, ini mengembangkan produktivitas karyawan, ini menjadi financial perspective, sedangkan menyempurnakan sistem evaluasi kinerja masuk ke dalam internal business, sedangkan mengembangkan employee satisfaction masuk ke dalam customer perspective di dalam strategy map divisi HR. Jadi poinnya direct method kita ambil langsung dari strategic objective yang ada di corporate scorecard, kita masukkan menjadi strategic objective di divisi HR. Bagaimana dengan metode yang sifatnya tidak langsung? Nah, ini kita kembali kepada 4 pertanyaan pembentuk mission statement. Pertanyaan pertama adalah siapa customer kita? Nah, ini kita perlu tentukan siapa customer dari divisi HR, apa kebutuhan atau harapan mereka, nah, apa output daripada kebutuhan atau harapan mereka. Nah, output inilah yang kita masukkan ke dalam strategy map divisi HR. Kita ambil contoh, misalnya di sini adalah semua karyawan mengharapkan adanya sistem penilaian kinerja dan perencanaan karir yang mampu mendorong pengembangan kapasitas individual sekaligus sinergis dengan peningkatan kinerja organisasi. Outputnya adalah sistem dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja dan perencanaan karir SDM. Nah, ini kita masukkan sebagai poin di menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Ya, ini diambil dari output di nomor 2. Kemudian terkait dengan kebutuhan sistem pelatihan yang berkelanjutan, ini ada di dalam strategic objective di sini, di internal business process. Demikian untuk yang lainnya juga, misalnya pengelolaan biaya karyawan yang optimal. Nah, di sini masuk ke dalam financial perspective. Ya, jadi kalau yang warna orange ini diambil langsung dari corporate scorecard, sedangkan yang warna hijau ini terbentuk dari pertanyaan-pertanyaan pembentuk mission statement, siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, kemudian proposisi nilai yang kita berikan untuk memenuhi kebutuhan ini, itu dalam bentuk output. Nah, inilah yang kita masukkan menjadi strategic objective di dalam strategy map divisi HR. Ya, ini ada poin 3, ini poin 1, poin 2, poin 3. Ya, poin 1, poin 2, poin 3. Nah, ini poin 4 adalah merapihkan dari semua ini. Sehingga akhirnya strategi map divisi HR adalah seperti berikut ini. Demikian mengenai pembentukan daripada strategi map supporting division ya, atau functional scorecard. Berikut ini adalah beberapa referensi terkait dengan strategi map untuk functional division. Berikut adalah contoh strategi map untuk HR division. Kita bisa melakukan dengan menggunakan 4 pertanyaan pembentuk mission statement. Misalnya siapa customer kita, dalam hal ini adalah divisi HR, yaitu adalah internal customer dan karyawan itu sendiri. Menjadi satu hal yang penting adalah bagaimana tujuan organisasi HR itu selaras dengan tujuan perusahaan, dan bagaimana strategi HR itu bisa selaras dengan strategi perusahaan. Ya, bagaimana strategi HR mendukung strategi daripada perusahaan. Nah, di sini ada bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, baik pelanggan internal maupun karyawan itu sendiri, melalui internal business process dan melalui people atau learning and growth.
Nah, di sini disebutkan adalah bagaimana kita bisa menunjang core proses seperti yang saya sebutkan di depan ya, dan juga bagaimana perusahaan bisa memenuhi aturan-aturan atau regulasi terkait dengan ke-HRD-an, khususnya yang terkait dengan ke-HRD-an yang disyaratkan oleh regulasi pemerintah. Kemudian di sini juga bagaimana perusahaan memberikan reward system ya, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan leadership, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi kompetensi-kompetensi kunci untuk dapat menunjang strategi atau tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, learning and growth adalah beberapa hal yang harus dikembangkan atau dilakukan dalam rangka agar dapat proses internal business proses ini dapat dilakukan secara baik untuk menunjang keselarasan tujuan dan strategi HR kepada tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan template ini dapat para sahabat gunakan dengan mengacu kepada 3 kelompok besar di bawah ini ya, yaitu yang pertama adalah bagaimana perusahaan melakukan rekrutmen pada orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan memelihara mereka untuk mengembangkan karir di perusahaan. Kemudian kita melakukan reward system ya, khususnya bagi karyawan-karyawan yang mempunyai kinerja tinggi ya, dan akhirnya bagaimana perusahaan bisa atau mampu menciptakan satu lingkungan kerja di mana karyawan merasa dihargai sehingga mereka bisa merasa sukses perusahaan adalah sukses dari mereka sendiri. Nah, dari tiga kelompok besar ini bisa dikembangkan. Yang kelompok pertama adalah best people, ya ini recruit, kemudian menempatkan mereka pada tempat yang tepat, kemudian reward system ini terkait dengan performance driven ya, dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga sukses perusahaan adalah sukses karyawan, sehingga ada keselarasan antara kepuasan karyawan dengan kepuasan daripada perusahaan. Berikut terkait dengan finance accounting ya. Nah, di sini siapa customer kita? Nah, customer mengharapkan adanya operasi yang efisien dan responsif ya. Artinya responsif dalam hal memberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, kemudian juga dapat menunjang kinerja atau profitabilitas perusahaan, kemudian juga mendorong penerapan good corporate governance. Ya, ini dari sudut internal proses untuk memenuhi kebutuhan di atas adalah operational excellence ya, di dalam memproses seluruh data-data transaksi keuangan, kemudian menghasilkan laporan yang kemudian bisa memberikan nilai tambah untuk proses pengambilan keputusan dan memberikan pertanggungjawaban dari sudut ketaatan terhadap peraturan yang berlaku ya, misalnya terhadap PSAK, standar akuntansi, atau bagi perusahaan-perusahaan yang go public. Nah, itu juga harus memberikan transparansi laporan-laporan kepada OJK. Nah, ini akhirnya terkait dengan governance, compliance, dan transparansi. Untuk melakukan internal business process diperlukan learning and growth sebagaimana berikut ini. Ini contoh lain ya, tapi kurang lebih sama bagaimana melaksanakan operasi dengan baik, menghasilkan laporan, dan memberikan nilai tambah. Ini adalah strategi map terkait dengan IT division ya. Siapa customer kita? Nah, itu diharapkan penerapan IT itu bisa memberikan biaya-biaya yang kompetitif, menghasilkan
kualitas yang lebih baik ya terhadap kinerja mereka, kemudian seluruh data-data itu benar sejak awal, dan nanti akhirnya bisa menghasilkan keuntungan bagi unit bisnisnya. Jadi dasar pemikirannya adalah kompeten, credibility, kemudian memberikan kontribusi. Nah, untuk melakukan ini semua diperlukan internal business process sebagaimana berikut ini ya. Bagaimana seluruh software yang ada itu kualitasnya oke, kemudian bisa disampaikan secara tepat waktu, adanya suatu standarisasi untuk mempermudah maintenance atau pengembangan, kemudian juga bagaimana IT, organisasi IT bisa memberikan solusi-solusi yang tepat guna, dan yang terakhir ini adalah terkait dengan orang-orang yang memang perlu dikembangkan secara kompetensi untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat menyampaikan manfaat bagi customer ataupun pengguna daripada software ataupun aplikasi yang ada. Ini contoh lain ya, bagaimana secara hampir mirip ya, bagaimana secara kompetensi seluruh sistem yang ada itu bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa menerapkan solusi-solusi, bisa memberikan harga yang kompetitif, dan bisa menciptakan nilai bagi perusahaan. Ya, ini berupa contoh. Nah, yang terakhir saya ingin mengajak para sahabat untuk setelah strategi map yang dibuat atau dikembangkan, kita perlu menguji validitasnya. Apakah strategi map yang dibuat sudah sesuai, sudah relevan dengan kebutuhan atau tidak, yaitu dengan kita menguji 4 pertanyaan dasar pembentuk mission statement ini. Kita boleh uji nih, siapa customer kita? Misalnya bagi perusahaan go public, salah satu customer kita yang penting itu adalah OJK. Nah, OJK menghendaki apa? OJK menghendaki perusahaan yang sudah go public itu melaksanakan GCG, di mana di dalamnya ada compliance, ada transparency. Nah, apakah kebutuhan daripada OJK ini bisa kita penuhi melalui internal business process yang sudah kita buat? Nah, di sini ada enhance public understanding of the company message, ensure compliance. Nah, artinya ini, oh berarti kebutuhan OJK sudah berhasil kita penuhi dengan melalui strategic objective berikut ini. Kemudian misalnya dengan shareholder yang sangat membutuhkan, yang berkepentingan dengan profit. Ya, di sini ya. Ini adalah kebutuhan daripada shareholder. Apakah kebutuhan shareholder ini bisa dipenuhi dengan internal business proses kita? Jikalau bisa, berarti sudah benar. Demikian juga apakah laporan-laporan yang ada itu bisa akurat, bisa responsif, bisa efisien, apakah bisa terjawab di dalam internal business process. Intinya jikalau poin 1, nomor 2, dan nomor 3 bisa dipenuhi, berarti kita bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan dengan proposisi nilai yang kita tawarkan untuk menjawab kebutuhan mereka. Ya, terakhir, yang bagaimana ini tadi ya, terkait dengan internal business process, dan terkait dengan yang paling penting adalah siapa orang-orang yang akan membuat internal business process ini berjalan efektif sehingga dapat memuaskan kebutuhan customer kita. Ya, 4 pertanyaan pembentuk mission statement ini dapat sahabat gunakan untuk menguji validitas dan relevansi daripada strategi map divisi fungsional. Nanti bagaimana korelasi atau integrasi dengan core proses, karena ini kan tadi adalah infrastructure proses ya. Nah, bagaimana integrasinya dengan core proses bisa terlihat di gambar ini. Baik, para sahabat, sampai di sini materi saya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.